Kita berharap pemerintah bisa bergerak cepat ya untuk bisa memulangkan 4 warga negara kita yang saat ini menjadi sandera di Somalia, sandera di kapal ya di Somalia. Dan koordinasi harus bisa dilakukan dengan baik antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, termasuk aparat penegak hukum untuk bisa segera memulangkan mereka. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah harus bisa berkomunikasi, menyampaikan kepada keluarga dari 4 WNI kita ini apa yang sedang terjadi kepada keluarganya ya sehingga keluarga bisa merasa lebih tenang menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Kan udah raker sama Menkes dan ada sejumlah hal yang disampaikan, ada rencana kalau MBG mau dikasih juga untuk mencatat TBC. Nah sebenarnya kalau dari Komisi 9 tuh memandangnya seperti apa sih Bang? Ya pada prinsipnya saya setuju dengan adanya intervensi gizi buat masyarakat rentan termasuk yang penderita penyakit TBC. Tetapi apakah tepat memberikan MBG kepada penderita TBC? Saya rasa ini perlu dikaji kembali. Secara teknis saya rasa ini akan sangat sulit ya karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC itu tinggal ada dapur SPPG gitu kan, sehingga mungkin ada cara-cara lain yang lebih tepat untuk bisa melakukan intervensi gizi kepada penderita TBC. Jangan semua MBG lah, kita kan sudah punya puskesmas hampir di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga mungkin teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis di kecamatan tersebut lebih bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasien penderita TBC tersebut ya, jadi nggak perlu harus program MBG yang digunakan untuk memberikan makan kepada penderita TBC. Berarti terkait dengan hal ini apa aja yang mungkin harus di-concern untuk Kemenkes ya, apalagi dengan niat akan diberikan untuk penderita TBC? Ya saya rasa itu tadi, jadi lebih baik Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinkes-dinkes di daerah, memanfaatkan puskesmas untuk bisa membantu penderita TBC mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari sisi obat-obatan maupun intervensi gizi kalau memang dibutuhkan. Tetapi untuk memberikan MBG kepada penderita TBC saya rasa ini sesuatu yang sangat tidak realistis. Belum lagi kita tahu ya TBC adalah penyakit yang sangat menular, sehingga ompreng yang dipakai itu apakah nanti dikembalikan ke SPPG dan digunakan kembali gitu, atau nanti malah bisa menularkan kepada penerima manfaat lainnya yang bukan penderita TBC. Jadi ini wacana yang menurut saya tidak masuk akal dan ya mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda lah ketika menyampaikan wacana ini. Ini ada temuan Ya. di waktu Cilacap yang dinilai tak lazim nih Bang. Iya. Dan ini diduga fiktif juga. Ya. Komisi 9 sendiri melihat seperti apa? Ya kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang di Cilacap ada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya, SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat, jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Apakah ada kaitannya juga dengan Kejagung membuka opsi untuk mewawancarai lah kalau bahasa wartawan ini kepada Bu Nani? Saya rasa semua pihak yang bisa memberikan keterangan, bisa memberikan kejelasan, ya harus bisa diberikan atau dimintai keterangan, termasuk Ibu Nani sebagai pimpinan juga pada saat kepemimpinan Pak Dadan sebagai kepala BGN. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak lazim ketika penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Ibu Nani. Jadi tetapi bukan berarti ketika dimintai keterangan ada permasalahan hukum di situ. Ya, Bu Nani kan ya walaupun dia selalu mengatakan orang baru, tetapi kan sudah 1 tahunan ya ada di BGN sebagai wakil kepala, sehingga cukup wajar
ketika Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Bu Nani untuk bisa memperjelas berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi di BGN. Kalau ini dinilai sangat wajar, berarti sikap yang sepatutnya harus dilakukan atau bisa Bu Nani seperti apa, Bang? Yang mendatang atau datang ketika memang diundang untuk bisa memberikan klarifikasi dan keterangan. Jadi saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar, bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, dimintai keterangan datang, ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang-benderang, dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel dan tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi kemarin. Bang, dari view Abang, Kita berharap pemerintah bisa bergerak cepat ya untuk bisa memulangkan 4 warga negara kita yang saat ini menjadi sandera di Somalia, sandera di kapal ya di Somalia. Dan koordinasi harus bisa dilakukan dengan baik antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, termasuk aparat penegak hukum untuk bisa segera memulangkan mereka. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah harus bisa berkomunikasi, menyampaikan kepada keluarga dari 4 WNI kita ini apa yang sedang terjadi kepada keluarganya, ya, sehingga keluarga bisa merasa lebih tenang menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Kan udah raker sama Menkes, dan Ya. ada sejumlah hal yang disampaikan. Ada rencana kalau MBG mau dikasih juga untuk mendata TBC. Nah sebenarnya kalau dari Komisi 9 tuh memandangnya seperti apa sih, Bang? Ya, pada prinsipnya saya setuju dengan adanya intervensi gizi buat masyarakat rentan, termasuk yang penderita penyakit TBC. Tetapi apakah tepat memberikan MBG kepada penderita TBC? Saya rasa ini perlu dikaji kembali. Secara teknis saya rasa ini akan sangat sulit ya, karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC itu tinggal ada dapur SPPG gitu kan, sehingga mungkin ada cara-cara lain yang lebih tepat untuk bisa melakukan intervensi gizi kepada penderita TBC. Jangan semua MBG lah, kita kan sudah punya puskesmas hampir di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga mungkin teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis di kecamatan tersebut lebih bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasien penderita TBC tersebut ya. Jadi nggak perlu harus program MBG yang digunakan untuk memberikan makan kepada penderita TBC. Berarti terkait dengan hal ini apa aja yang mungkin harus di-concern untuk Kemenkes ya, apalagi dengan niat akan diberikan untuk penderita TBC? Ya saya rasa itu tadi, jadi lebih baik Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinkes-dinkes di daerah, memanfaatkan puskesmas untuk bisa membantu penderita TBC mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari sisi obat-obatan maupun intervensi gizi kalau memang dibutuhkan. Tetapi untuk memberikan MBG kepada penderita TBC saya rasa ini sesuatu yang sangat tidak realistis. Belum lagi kita tahu ya, TBC adalah penyakit yang sangat menular, sehingga ompreng yang dipakai itu apakah nanti dikembalikan ke SPPG dan digunakan kembali gitu, atau nanti malah bisa menularkan kepada penerima manfaat lainnya yang bukan penderita TBC. Jadi ini wacana yang menurut saya tidak masuk akal, dan ya mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda lah ketika menyampaikan wacana ini. Bang, ini ada temuan Ya. SPPG di waktu Cilacap yang dinilai tak lazim nih, Bang. Iya. Dan ini diduga fiktif juga. Ya. Komisi 9 sendiri melihat seperti apa? Ya, kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang di Cilacap ada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya, SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya, dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya. Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang, dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Apakah ada kaitannya juga dengan Kejagung membuka opsi untuk mewawancarai lah kalau bahasa wartawan ini kepada Bu Nani? Saya rasa semua pihak yang bisa memberikan keterangan
bisa memberikan kejelasan, ya harus bisa diberikan atau dimintai keterangan, termasuk Ibu Nani sebagai pimpinan juga pada saat kepemimpinan Pak Dadan sebagai kepala BGN. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak lazim ketika penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Ibu Nani. Jadi tetapi bukan berarti ketika dimintai keterangan ada permasalahan hukum di situ. Ya, Bu Nani kan ya walaupun dia selalu mengatakan orang baru, tetapi kan sudah 1 tahunan ya ada di BGN sebagai wakil kepala, sehingga cukup wajar ketika Kejaksaan Agung meminta keterangan dari Bu Nani untuk bisa memperjelas berbagai permasalahan hukum yang sedang terjadi di BGN. Kalau ini dinilai sangat wajar, berarti sikap yang sepatutnya harus dilakukan atau bisa Bu Nani seperti apa, Bang? Yang mendatang atau datang ketika memang diundang untuk bisa memberikan klarifikasi dan keterangan. Jadi saya berharap semua pihak, baik yang ada di internal BGN maupun yang di luar, bisa kooperatif kepada teman-teman penegak hukum ketika diundang, dimintai keterangan datang, ya, sehingga kita bisa melihat kasus ini atau beberapa permasalahan hukum yang terjadi di BGN secara terang-benderang, dan ke depan kita berharap BGN bisa berbenah, bisa membangun sistem yang lebih akuntabel dan tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi kemarin. Bang, dari view Abang dan